Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan. Selamat pagi Bu Rini. Selamat pagi. Punten, saya minta waktunya untuk mengadakan wawancara. Langsung saja, untuk selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, saya mengumpulkan informasi dari pihak yang terkait, bisa dari guru, peserta didik atau orang tua, kemudian melakukan pendekatan secara individu sehingga saya bisa memahami kasus tersebut dan saya gunakan untuk mengambil suatu kebijakan. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan di sekolah, melihat secara objektif, bukan subjektif. Jadi, setiap kasus yang ada di sekolah, saya memposisikan sebagai penengah, membuat kebijakan atau pengambilan kebijakan dengan melihat skala prioritas ataupun sifat dari kepentingan. Selanjutnya Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah yang saya ambil yaitu mengumpulkan informasi, kemudian saya merapatkan dengan para guru sekolah, kemudian memberi kesempatan kepada guru-guru itu untuk memberikan masukan terkait dengan kebijakan yang akan dibuat. Kemudian saya meminta umpan balik kepada pengawas sekolah atau bisa kepada komite sekolah, kemudian melaksanakan penerapan atau mengimplementasikan dan juga mengadakan monitoring. Nah, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah pengambilan keputusan saya mengumpulkan informasi, selanjutnya memanggil pihak yang bersangkutan tadi, kemudian mengkomunikasikan dari hati ke hati untuk menetralkan kondisi, sehingga intinya pokoknya keputusan itu tidak diambil sepihak. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini menjadi tantangan yang sangat besar apabila ada pihak yang tidak mendukung adanya kebijaksanaan, mungkin disebabkan keterbatasan pemahaman dari guru, dan saya memberi solusi dengan pendekatan personal, individu, dan diajak berdiskusi. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, ataupun bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan itu, saya tidak membuat jadwal tertentu. Jadi untuk pengambilan keputusan, itu biasanya pengambilan keputusan saya lakukan dengan melihat pentingnya permasalahan. Bila dapat diselesaikan segera, akan saya selesaikan, sehingga tidak menjadi masalah yang besar ataupun dapat merugikan semua pihak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adanya kolaborasi sesama guru yang secara terbuka, juga dari siswa ataupun sekolah.
untuk pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapat dalam setiap kebijakan yang saya buat itu selalu memperhatikan masukan dari warga sekolah, sehingga kebijakan itu akan mudah dilaksanakan dan mudah dilaksanakan dibandingkan keputusan yang hanya dari sepihak. Terima kasih ya Bu atas waktu untuk wawancara ini, mudah-mudahan bermanfaat itu. Sama-sama Pak Indra. Terima kasih. bersama guru. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Pak Indra, selamat datang di sebelah kami. Izinkan saya untuk meminta waktu sebentar untuk mengadakan kegiatan wawancara tentang nilai-nilai pengambilan keputusan Ibu. Monggo Pak, bisa dimulai. Langsung saja, untuk selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi saya mengambil dari berbagai sumber dengan kasus itu, maka tidak hanya menggunakan perasaan ya, saya mengumpulkan beberapa fakta dan data yang dari sumber terkait tentang dilema etika, tentang rujukan moral. Saya mencari informasi data itu secara akurat, kemudian mengkonfirmasi dari kedua belah pihak yang bersengketa, baru nanti mengambil tindakan. Jadi kami dari pihak sekolah itu mencari data yang akurat dulu, jadi yang benar-benar objektif, baru mengidentifikasi, baru nanti mengambil keputusan. Begitu Pak di sekolah. Untuk selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya menggunakan skala prioritas mana yang kami utamakan. Kemudian saya menimbang dari kedua sisi itu kebermanfaatannya yang lebih besar mana. Nah, dari situ baru kami memutuskan hasil akhir berdasarkan sebuah musyawarah dalam suatu keputusan organisasi. Ya. Terus selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Pertama yaitu menggunakan langkah pokok, yaitu berupa planning atau perencanaan dengan cermat dan hati-hati. Kemudian setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh suatu organisasi kami komunikasikan dulu dengan seluruh warga sekolah, baik dari tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan sebagainya. Kemudian di koordinator, di aktuating dulu, menggerakkan seluruh elemen dalam organisasi kami untuk kemudian melaksanakan controlling atau pengawasan atau pemantauan di setiap pelaksanaan kebajikan untuk selanjutnya dapat dilakukan suatu perbaikan. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif yang pernah saya lakukan yaitu dari pengambilan kasus-kasus dilema etika ya, khususnya itu dari sudut pandang kemanusiaan. Jadi rasa kemanusiaan kita sebagai manusia itu menjadi pilihan yang efektif dalam saya mempertimbangkan pengambilan keputusan dengan skala prioritas, yaitu resiko yang paling kecil. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan pada saat kasus dilema etika itu yaitu unsur kemanusiaannya itu kadang-kadang menjadi dilema ya, dalam mengambil keputusan di sekolah kami, karena saya selalu berusaha pada posisi tersebut dan bagaimana bila saya berada di situasi dan posisi itu. Jadi kasus tantangan di sini adalah di rasa kemanusiaan. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam
menyelesaikan sebuah kasus di Lima Etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya kalau saya ada sebuah kasus itu diselesaikan, saya menunggu posisi kondisi dulu untuk membuat suatu kebijakan, karena apabila kita mengambil keputusan itu secara terburu-buru dampaknya kurang baik. Kebijakan pun kalau perlu juga jangan sampai ada yang melukai atau merugikan pihak-pihak tertentu. Tapi tetap saya mengambil keputusan itu menurut pentingnya atau urgennya, mendesak dan tidaknya sebuah keputusan itu diambil. Jadi tetap menimbang, jadi tidak harus terjadwal, tapi kita melihat pentingnya, urgennya, kemudian dampaknya melukai atau tidak, kurang baik atau tidak, maksimal atau tidak, merugikan pihak-pihak lain atau tidak, itu tetap menjadi suatu pokok pemikiran dalam mengambil keputusan. Itu Pak Indra. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Ada beberapa faktor, yaitu kita melihat dari potensi dari para guru yang memberikan masukan, kemudian memberikan kritik, kemudian memberikan saran, dan dari sudut pandang mereka, dari sudut pandang dari Bapak Ibu guru yang masuk, itu sangat membantu, kemudian juga memberikan kontribusi yang kepada saya bagaimana saya mengeluarkan suatu kebijakan, meskipun kebijakan itu kepala sekolah menjadi hak mutlak dalam mengambilnya. Ya, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Lima Etika? Dari adanya berbagai kasus itu tadi menjadikan pengalaman berharga, kemudian masukan-masukan dari guru, kemudian kritik dan saran, juga pengambilan keputusan, bagaimana kita menentukan dari skala prioritas, kemudian dari tantangan kemanusiaan, kemudian efek, kemudian keputusan itu melukai pihak-pihak tertentu atau tidak, itu menjadikan suatu pengalaman berharga, pengalaman baru yang nanti kedepannya dapat menjadikan evaluasi dan tidak lanjut bagaimana seorang kepala sekolah itu mengambil keputusan itu secara baik, tepat, dan sesuai skala prioritas. Itu ya Pak Indra ya. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan untuk wawancara, dan ini bisa bermanfaat ya Bu. Ya, semoga kegiatan wawancara ini dan kemudian studi kasus yang pernah saya alami ini memberikan kontribusi dan manfaat di sekolah Bapak, juga menjadi acuan tindak lanjut bagaimana kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat Pak Indra. Ya, terima kasih Ya, Bu. terima kasih kembali. Ada warahmatullahi wabarakatuh.